making disciples, transforming lives. Hari ini apa yang saya mau sampaikan adalah firman Tuhan tentang sebuah kisah ya yang saya percaya most of you pasti sudah tahu. Ya, saya kasih judul Never Be the Same, tidak akan pernah sama lagi. Ada seseorang yang mengalami sebuah pertobatan yang sangat radikal. Ya, seorang ini saya belajar banyak. Siapa yang tahu di sini yang namanya Sakeus? Ya, tahu ya yang namanya Sakeus yang suka ikut sekolah minggu atau Eagle Kids yang dari Eagle Kids yang hari ini teen, youth gitu ya. Saya dulu kenal Sakeus dari sekolah minggu. Tapi ketika saya pelajari lagi, ketika saya baca firman Tuhan lagi, ternyata firman Tuhan cerita tentang Sakeus ini sangat-sangat kaya. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kita baca dulu ya supaya kita tahu ceritanya dan nanti saya akan ayat per ayat saya akan bahas dengan kalian ya karena hari ini nggak akan ada poin yang gimana tapi setiap ayatnya itu sangat kaya dan saya tahu hari ini ada pesan profetik juga bagi Anda semua. Mungkin tiap orang akan terimanya beda-beda, tapi ini akan speak, ini akan berbicara ke dalam kehidupanmu. Apa yang Anda perlu berubah, apa yang Tuhan mau kalian lakukan, apa yang Tuhan mau kalian berikan kepada Tuhan. Ya, Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Kita baca bergantian ya, saya baca ayat yang ganjil, kalian baca ayat yang genap. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat kedua. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil sebab orang banyak, karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Oke, ini adalah cerita kisah tentang bagaimana Yesus bertemu dengan Sakeus dan kita tahu ceritanya bahwa Sakeus bertobat setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Ayat yang pertama ditulis Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saya berikan kalian background dulu. Jadi Yesus itu pada awalnya nggak punya rencana ketemu Sakeus. Jadi Yesus itu jalan dari kota ke kota dan waktu itu dia masuk ke kota Yeriko dan dia itu hanya berniat untuk melintasinya. Niatnya cuma melewatinya begitu saja tanpa mampir. Ya, jadi kalau kalian tadi baca ceritanya dan kemudian Yesus mampir ke rumah Sakeus itu bukan rencana Tuhan dari awal. Rencana Tuhan dari awal tuh di ayat yang 1. Yesus itu masuk ke kota Yeriko, berjalan terus dan melintasinya. Ya. Kemudian di situ ada seorang yang bernama Sakeus. Kemudian kalau misalnya cerita itu scene-nya mulai mengerucut. Ada orang yang namanya Sakeus. Siapa sih Sakeus ini? Sakeus itu orang Israel tapi dia itu pemungut cukai. Dan dia bukan hanya pemungut cukai, dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi bukan sekedar tax collector, tapi dia adalah kepala. Jadi orang ini punya posisi. Orang ini punya sebuah jabatan yang gak main-main. Tapi sayangnya pemungut cukai di zaman dulu tuh nggak disukai sama orang Israel. Karena pemungut cukai atau kalau zaman sekarang itu petugas pajak gitu ya. Itu orang-orang yang bekerja untuk orang Romawi. Orang Romawi itu musuhnya orang Israel yang menjajah orang Israel. Ya, jadi sesama orang Israel tapi kok kamu kerja sama musuh. Orang Israel nggak suka sama pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang-orang yang suka narikin pajak lebih dari yang seharusnya.
Jadi mereka itu memang punya tugas, misalnya dari Roma, dari orang Romawi itu menugaskan si pemungut cukai itu untuk dia narik 100. Dia harus setor kepada Romawi 100 misalnya, 100.000 misalnya. Tapi si pemungut cukai ini dia bisa semau-maunya sendiri nyari kesalahan orang atau apapun caranya, dia akan merampas atau menarik lebih dari yang seharusnya. Tadi harusnya narik berapa? 100. Nah, pemungut cukai pada zaman itu punya hak untuk dia terserah dia. Dia bisa tarik 150, dia bisa tarik 200, dia bisa tarik bahkan 500 dan sebagainya. Pokoknya yang disetor 100 sisanya buat dia sendiri. Ya, kita buka di Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ini adalah cerita di mana ketika Yohanes itu berkhotbah, ya Yohanes Pembaptis berkhotbah dan banyak orang bertobat. Dari banyak orang yang bertobat itu kira-kira ada 3 macam orang. Atau kita baca dulu deh dari ayat yang ke-10. Jadi ketika Yohanes itu berkhotbah, Yohanes Pembaptis berkhotbah, ada 3 kelompok orang yang tanya sama Yohanes, pertobatanku ini diekspresikan dengan apa? Ayat yang ke-10, orang banyak bertanya kepada Yohanes. Ya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Kalau aku harus bertobat. Ya, kalau aku gak bertobat dan murka Tuhan itu ada padaku, aku harus bertobat. Kalau bertobat itu harus berbuat apa? Nah, Yohanes menjawab ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian, alias Yohanes Pembaptis berkata bahwa pertobatanmu harus ditunjukkan dengan perubahan karaktermu. Ya, jadi orang banyak ketika datang kepada Yohanes, Yohanes berkata pertobatanmu tuh harus ternyata perubahan karaktermu. Kalau kamu tadinya pelit, kamu sekarang harus jadi orang yang murah hati, kira-kira demikian. Nah, kemudian ada lagi nih kelompok kedua. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai, mereka juga mau bertobat untuk dibaptis dan mereka bertanya kepada Yohanes. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Kalau aku pertobatanku harus seperti apa? Nah, jawabnya Yohanes, jangan menagih lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan bagimu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena pemungut cukai memang pada zaman dulu selalu menagih lebih banyak daripada yang ditentukan baginya. Dia ditentukan nagih 100, dia mintanya 500. Yang 400 buat dirinya sendiri karena memang gajinya kecil, dia mengambil keuntungan dari ya kelebihan tagihan tadi supaya dia bisa mendapat lebih banyak. Nah, Yohanes berkata, kalau kamu bertobat ya kamu juga harus berubah, kamu harus hidup benar. Jangan seperti itu, dikatakan jangan menagih lebih banyak. Itu yang saya jelaskan tadi bahwa pemungut cukai itu memang sukanya menagih lebih banyak. Saya percaya Sakeus juga melakukannya, dia menagih lebih banyak. Nah, yang ayat yang ke-14, dan ini kelompok yang ketiga ya, tadi orang banyak, kemudian pemungut cukai, kemudian kelompok yang ketiga itu prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau kalian perhatikan 3 kelompok orang ini ketika tanya sama Yohanes, Yohanes selalu jawabnya seputar karakter dan ada hubungannya dengan possession atau kepemilikan dan juga tentang uang. Karakter kita itu juga dilihat dari bagaimana kita itu handle money. Ya. Nah, kembali ke ayat yang di Lukas pasal yang ke-19 tadi. Jadi saya jelaskan Sakeus itu pemungut cukai, enggak disukai sama orang Israel, enggak disukai sama masyarakat di situ karena dia suka merampas, suka mengambil lebih banyak dan orang itu enggak punya pilihan untuk tidak memberi gitu ya, apa yang diminta karena sifatnya intimidatif. Kamu kalau nggak ngasih seperti yang aku minta, nanti kamu akan bla bla bla. Akhirnya orang Israel ya terpaksa, tapi kan nggak suka. Harusnya bayar 100 kok diminta lebih. Dan dia itu sekali lagi bukan hanya seorang pemungut cukai, dia adalah seorang kepala. Mungkin kalau zaman sekarang itu apa ya, Dirjen Pajak mungkin, atau dia adalah seorang yang punya jabatan yang tinggi. Nah, ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Ya, ia berusaha melihat, kalau dalam bahasa Indonesia seolah-olah dia baru berusaha melihat. Sebenarnya dia sudah tahu Yesus kalau sudah baca di
Alkitab bahasa Inggris dia itu bentuknya past tense. Dia itu sebenarnya sudah kepengen tahu siapa Yesus. Kebetulan Yesus mau lewat Yeriko, lewat kotanya dia. Nah Yeriko ini adalah sebuah kota yang sebenarnya kota besar. Di sana ada perdagangan dan sebagainya. Makanya pemungut cukai itu daerah basah gitulah ya. Kira-kira kalau bagi orang pajak. Karena di situ ada banyak perdagangan. Si Sakeus itu tinggal di situ. Nah dia itu berusaha melihat seperti apakah Yesus itu. Karena waktu itu Yesus terkenal banget. Dia pengen tahu orang kayak apa sih Yesus ini. Kok katanya begini, katanya begitu, bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat. Dia penasaran. Tapi dia tahu dia itu orangnya pemungut cukai yang gak disukai banyak orang. Selain itu dia itu dikatakan dia tidak berhasil. Walaupun dia berusaha melihat Yesus, tapi dia nggak berhasil karena ada dua penghalang. Yang pertama karena orang banyak, yang kedua karena badannya pendek. Ya berarti si Sakeus ini punya sesuatu yang menghalangi keinginannya. Tapi ayat yang keempat dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara dan melihat Yesus yang lewat di situ. Ayat ini menarik sekali dan saya mau orang-orang muda belajar. Kita tahu tadi Sakeus punya apa? Punya kelemahan, dia itu badannya pendek. Dia adalah pemungut cukai, dia adalah kepala pemungut cukai dan firman Tuhan juga tadi tulis dia adalah seorang yang kaya. Jangan lupa dia nggak cuma punya jabatan, dia punya uang yang banyak. Harusnya dia bisa dong bayarin orang untuk ngusung dia. Bener nggak? Kan orang kaya. Ngapain dia harus naik ke atas pohon? Dia bisa loh bayarin orang. Dia bisa naik tandu gitu ya. Lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi dia dikatakan dia mendahului orang banyak. Dan dia itu memanjat pohon. Apa yang saya mau kita semua belajar adalah di dalam kehidupan kita. Every one of us itu selalu punya yang namanya keterbatasan. Pasti punya yang namanya keterbatasan. Dalam hal apapun deh. Dalam hal sekolah, dalam hal pekerjaan mungkin, ya kan? Dalam kita ikut Tuhan. Ada orang-orang yang sukanya berkata bahwa nggak bisa, aku itu begini, aku itu begitu gitu ya. Padahal kalau ngomong keterbatasan, semua orang itu punya keterbatasan. Nah tapi luar biasanya Sakeus ini adalah orang yang tidak menyerah dengan keterbatasan. Aku pokoknya mau lihat Yesus gitu ya. Dia tahu dia adalah orang yang gak disukai. Dia tahu badannya pendek. Dia tahu di depannya dia itu ada orang banyak. Dia tahu keterbatasan dia. Dia tahu apa yang menghalangi dia. Tapi itu semua tidak diizinkan untuk dia itu berhenti dan menyerah. Satu karakter ini orang muda kalian semua harus punya. Saya percaya itulah yang membuat Sakeus itu jadi kepala. Saya percaya itulah yang membuat Sakeus jadi sukses. Karena orang ini kalau punya mau dia itu gak menyerah. Dia gak berkata ya udahlah ya kepengen sih lihat Yesus tapi ya gimana lagi. Ya banyak orang, aku ini orangnya pendek. Kalau orang itu so many excuses gitu ya. Terlalu banyak alasan ya gak akan kemana-mana. Tapi belajar dari Sakeus. Sakeus itu tahu dia orangnya pendek, dia tahu ada orang banyak, apa yang dia lakukan? Dia berlari mendahului orang banyak itu. Karakter ini kita semua harus punya orang-orang muda. Kalau Anda punya karakter ini, saya percaya dimanapun, mau di sekolah, mau di pekerjaanmu nanti, mau di rumah tangga, kalian akan jadi orang yang berhasil. Karena gak akan izinkan keterbatasan itu membuat kalian berhenti. Kalian akan cari jalan. Sakeus ini berlari mendahului orang banyak. Gak peduli ada orang banyak, aku bisa melampauinya. Dengan cara apa? Aku berlari mendahului mereka. Ya kelemahan yang kedua dia pendek. Ya yang dia lakukan adalah aku maunya mau lihat Yesus. Kalau aku pendek terus kenapa? Aku akan naik pohon. Dia pastikan apa yang dia mau itu dia capai. Orang-orang muda harus punya karakter yang pantang menyerah. Harus punya karakter yang ulet. Harus punya karakter yang sebuah sifat yang tidak gampang menyerah dengan keterbatasan. Kita akan bisa pakai alasan, itu hanya akan menjadi sekedar alasan. Ya kan sebenarnya dikembalikan ke kita. Terus gitu kan, alasan itu tidak akan pernah apa ya, tidak akan pernah membenarkan kalau kita itu mau menyerah.
Itu sebenarnya kembali kepada kita. Kalau kita itu punya kemauan yang bulat, kita akan menemukan 1001 jalan menuju Roma, gitu ya. Ada pepatah bilang, ada 1001 jalan kok menuju Roma. Kalau memang mau ke sana, gak bisa dia lagi ke depan, ya ke bawah, ke atas, ke samping, gitu ya. Kalau perlu dijebol, gitu kan. Jadi lakukan apapun, apalagi sesuatu yang di sini ditulis dia itu ingin berusaha melihat Yesus. Kalau hal-hal yang rohani, kalian harus mengusahakan. Gak ada orang yang berkata gini, aku mau berdoa gak punya waktu. Saya percaya ya, orang itu kalau ngomong kayak gitu, bilang gak punya waktu berdoa. Kalau dikasih waktu lebih, belum tentu dia mau berdoa. Belum tentu kok, itu kan kadang-kadang cuma alasan toh. Padahal sebenarnya itu kembali ke kita. Kita itu kalau mau, kita pasti ciptakan waktu. Hal-hal yang rohani, ke CG, saat teduh pribadi gitu ya, ke gereja. Kalian menginjil ke orang lain, kalau kalian mau, kalian akan menemukan jalan. Keterbatasan atau penghalang itu akan selalu kita temukan di mana-mana di dalam kehidupan kita ya. Jadi tidak usah kaget kalau dalam kehidupan kalian, di sekolah kalian, di dalam pekerjaanmu nanti, di dalam kamu mengiring Tuhan. Kalau kalian menemukan kendala gak usah kaget. Memang semua orang ya akan mengalami kendala. Tapi kendala itu sebenarnya hanyalah sebuah sesuatu yang menunjukkan siapa kita. Apakah kita adalah orang yang mudah menyerah atau kita menjadi orang yang ulet gitu ya. Kendala itu hanya menunjukkan siapa kita. Jadi itu tidak pernah menjadi alasan yang membenarkan ketika kita ini mundur atau menyerah. Nah lihat Sakeus ini ya, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Dan Sakeus ini tidak dibatasi oleh yang namanya keterbatasan. Kita boleh punya keterbatasan, tapi kita juga punya pilihan untuk keterbatasan itu tidak membatasi kita. Kita masih punya pilihan. Kalian jangan mau dibatasi. Ya, kita semua mungkin punya beda-beda lah ya, setiap orang beda-beda, baik secara fisik mungkin, secara kognitif mungkin gitu ya, dan hal-hal lainnya. Tapi kita punya pilihan untuk keterbatasan itu tidak perlu membatasi kita. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ingat Sakeus ini kepala pemungut cukai. Apa kata dunia ya, dia naik pohon. Kalau buat anak kecil ambil mangga sih ya cocok gitu ya naik pohon. Tapi ini pejabat loh, pejabat. Dia itu kepala pemungut cukai. Dia pejabat terus dia lari naik pohon. Lihat betapa rendah hatinya dia kalau ikut Tuhan. Kalau cari Tuhan, ya kita semua perlu belajar. Judul perikop ini kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan dia itu risk himself atau meresikokan dirinya dengan melakukan perkara yang konyol. Yaitu salah satunya naik pohon ini. Karena apa? Dia itu pengen lihat Yesus. Apa yang kita belajar? Kerinduan kita ingin mengenal Tuhan itu harus lebih besar daripada kesombongan kita. Katakan amin. Ya, kerinduan kita untuk mencari Tuhan itu harus lebih besar daripada our pride. Ya, kesombongan kita itu harus diletakkan di bawah, tapi kerinduan kita untuk mengenal Tuhan itu harus lebih besar. Kalau enggak, waduh aku hari ini enggak ke gereja, enggak punya baju yang bagus ya, itu kan enggak cocok gitu ya. Kerinduan kita untuk ikut Tuhan itu harus lebih besar dari segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Itulah yang membuat kita itu gak akan peduli lagi dengan banyak hal. Si Sakeus itu gak peduli lagi dengan jabatannya. Dia mau cari Tuhan, dia mau lihat Yesus seperti apa. Bayangkan dia itu belum mengenal Yesus secara pribadi aja sudah kayak gitu. Makanya kualitas ini tuh kita semua orang-orang muda harus miliki. Kita yang pertama harus punya karakter yang ulet, karakter yang pantang menyerah. Gitu ya, keterbatasan tidak boleh membatasi kita. Khususnya di dalam kita mencari Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang punya tekad yang bulat. Dan kita juga harus punya kerendahan hati. Ya orang seperti Sakeus, ngapain dia naik pohon, tapi dia gak peduli. Kalau demi kenal Tuhan, kalau demi lihat Yesus, dia akan lakukan apapun yang dia bisa. Yang penting dia itu ketemu sama Yesus. Nah tapi Sakeus ini, dia itu sebenarnya pengen lihat Yesus
pengen lihat Yesus. Tapi dia gak pernah berharap loh, dia gak pernah expect Yesus itu akan mampir. Gak pernah dia itu lihat Yesus dari jauh aja sudah fulfill gitu ya, sudah happy. Kenapa? Karena dia tahu dia itu orang berdosa. Sebenarnya dia sebagai kepala pemungut cukai bisa gak ketemu Yesus dengan cara yang lain. Saya percaya dia punya koneksi, dia bisa pakai kok koneksinya. Dia bisa pakai koneksinya untuk gimana lah ketemu Yesus, dia bisa. Tapi pemungut cukai itu selalu menganggap dirinya orang berdosa. Dan dia juga dikatakan tadi orangnya itu pendek. Saya membayangkan ya, memang firman Tuhan gak menjelaskan pendeknya sependek apa. Tapi orang yang pendek seperti Sakeus, sampai dia itu jadi seorang kepala pemungut cukai, orang ini luar biasa. Saya membayangkan mungkin dari kecil dia itu mengalami dibully sama temannya gitu ya. Dianggap remeh dan sebagainya. Tapi dia itu bisa melampaui loh semua itu. Kalian jadi orang-orang muda. Saya nggak tahu apa yang kalian pernah alami di sekolah. Tapi kalau ada orang-orang yang pernah dibully di sekolah. Entah karena ekonomi keluargamu. Entah karena keterbatasan fisik. Atau keterbatasan intelektual kalian. Jangan izinkan itu membatasi masa depanmu. Katakan amin. Jangan biarkan itu membuat kalian itu akhirnya jadi orang yang minder, terpuruk dan gak bisa maju. Lihat Sakeus, Sakeus ini orang yang pendek. Tapi dia bisa jadi kepala, dia bisa jadi sukses. Mungkin waktu kecil dia dibully, gak diperhatikan atau dia dikata-katai. Tapi itu semua tidak membuat dia menjadi orang yang biasa-biasa. Dia melampaui semua itu. Kalau kalian pernah direndahkan, kalau kalian pernah dibully, izinkan malam hari ini Tuhan pulihkan hatimu dan kemudian ambil kembali. Ya, harga dirimu tidak ditentukan dari apa kata orang. Harga dirimu tidak ditentukan dari apa kata temanmu, tidak ditentukan dari apa yang orang lain katakan tentangmu, tapi apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dan itu semua yang terjadi di belakang, hal-hal yang negatif, hal-hal yang merendahkan kalian, jangan sampai itu mempengaruhi masa depanmu. Izinkan Tuhanlah yang membentukmu. Minta Tuhan benar-benar pulihkan dan kalian stand up lagi, berdiri lagi, lampaui semuanya itu. Sehingga kalian bisa jadi orang-orang yang sukses sama seperti Sakeus. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ayat yang keempat tadi, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab aku ini harus menumpang di rumahmu. Seperti yang saya bilang tadi, Yesus gak punya rencana loh mampir. Karena memang rencana dari awal tuh dia cuma mau lewat doang. Cuma mau melintasi kota itu. Dia tuh gak ada rencana mampir apalagi sampai nginep. Gak ada. Tapi kalian harus tahu bahwa orang kayak Sakeus gitu ya. Orang yang punya sifat kayak Sakeus itu pasti mengundang Yesus. Mengundang perhatian seperti orang seperti Yesus. Kalau kalian baca di kitab-kitab atau cerita-cerita Yesus yang lain, Yesus itu akan berhenti ketika apa? Bartimeus teriak, Yesus tolonglah aku, sembuhkan aku gitu ya. Orang itu teriak, orang itu kalau ada maunya, dia teriak gitu ya, Yesus sembuhkan aku. Walaupun dimarahin sama murid-murid, diam. Dia tambah keras teriak. Orang yang kayak gitu, itu pasti akan mencuri perhatian Yesus. Yesus pasti akan berhenti dan pasti menyembuhkan. Orang-orang yang apalagi ada cerita di mana ketika Yesus berkhotbah di rumah Simon, ada 4 orang membawa 1 orang yang lumpuh, ya kan? Dia pokoknya mau membawa temannya ini kepada Yesus, aku mau temanku ini sembuh. Dia dihalangi oleh banyak orang, maksudnya ruangan itu sudah penuh, nggak mungkin bisa masuk. Dia cari jalan nih. Dia cari jalan, dia ke atas, bongkar atap, turunin, dan itu extra effort pastinya. Usaha yang gak sedikit, usaha yang luar biasa gitu ya. Itu menunjukkan iman mereka itu sungguh-sungguh, pokoknya kalau aku mau, aku pasti akan melakukan apapun. Apalagi ini tentang sesuatu yang
Yesus, tentang mencari Yesus, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia lakukan semuanya. Dan ketika Yesus itu lihat ada orang diturun dari atap, Tuhan gak marah loh. Loh, apa-apaan ini interupsi padahal aku lagi khotbah. Enggak, Tuhan gak marah. Tuhan itu selalu tertarik dengan orang itu yang all out, always. Kalau kalian baca di banyak cerita, Tuhan itu selalu, dan Tuhan itu tidak pernah meremehkan. Kalau kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan, all out sama Tuhan, Tuhan itu akan selalu berhenti dan lihat siapa tuh orang ini, kok sampai segitunya sama aku. Dan orang kayak gitu itu selalu akan mencuri perhatian Tuhan, dan Tuhan akan selalu memberikan dirinya kepada orang-orang yang demikian. Yesus saja yang gak niat berhenti lihat Sakeus. Tiba-tiba nih orang ngapain ada di atas gitu ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan kita, adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu kenapa Sakeus ada di atas. Karena memang Sakeus itu dengan semua keterbatasannya dia melampauinya karena dia mau lihat Yesus. Yesus berhenti dan berkata, Sakeus segera turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Kalian kalau jadi Sakeus gimana rasanya ya? Ada yang punya idola di sini? Siapa idolanya? Orang yang kalian paling kagumi gitu ya. Orang yang kalian sampai nonton konsernya misalnya ya. Pergi jauh-jauh ke Singapura nonton konser. Pergi jauh-jauh ke Jakarta nonton konser gitu ya. Tiba-tiba orangnya itu nyapa kalian gitu, gimana rasanya ya. Wah itu sudah kayak dream come true itu. Sudah kayak dapat durian jatuh. Wah kalau durian sakit semua ya, kalau ini enggak. Ya ini sesuatu yang dia nggak nyangka loh, Yesus itu dia nggak expect Yesus itu mampir, apalagi nyapa dia nggak expect, dia cuma mau lihat Yesus. Tiba-tiba Yesus ngomong, Sakeus turun, aku mau numpang di rumahmu. Wah itu kayak kalian ketemu sama idola kalian, bukan kalian yang nyapa kan, tapi dia yang nyapa kamu loh. Wah itu Sakeus pasti sangat happy, itu kayak sesuatu yang beyond, bahkan lebih dari apa yang dia berani mimpikan. Terus kemudian dikatakan Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya siapa yang gak happy ya kan. Tapi sayangnya lihat ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Aduh kok sayang ya. Saya mau sampaikan ini kepada kalian semua, jangan jadi orang banyak ini deh. Jangan jadi kayak orang ini. Harusnya kan dia itu seneng dong. Yesus itu mampir ke rumah yang Sakeus. Akhirnya ini pasti habis ketemu sama Tuhan Yesus, Sakeus bertobat. Kan harusnya gitu ya. Tapi mereka itu kok sirik sih lihat orang lain happy. Jangan sirik ya kalau lihat teman kalian itu dapat promosi, diberkati Tuhan. Ikut happy sama mereka. Jangan sirik kayak orang-orang ini. Semua orang tuh melihat dengan bersungut-sungut, ngapain itu Yesus? Saya berpikir loh harusnya kalau mereka itu tahu pemungut cukai si Sakeus ini orang berdosa. Kalau ketemu Yesus dia kan expect orang berdosa ini bertobat, dan itu harusnya membuat mereka semua itu berbahagia atau happy. Tapi mereka itu iri. Ya kita jangan punya perasaan iri. Iri itu perasaan yang paling konyol. Paling konyol. Kalau kalian suka iri sama teman kalian, you know iri itu sesuatu yang sia-sia dan konyol. You cannot do anything loh ketika kita itu iri sama orang lain. Misalnya ya, misalnya kita lihat teman kita punya barang. Ya, kalau barangnya lebih bagus dari apa yang kita punya, terus kita iri. Saya tanya, apakah ada hal yang bisa membuat itu berubah? Misalnya wajah temanmu lebih cantik, kamu merasa gitu ya, itu kan kadang-kadang relatif juga. Tapi kita merasa, temanku ini lebih cantik. Kita iri, apakah itu mengubah sesuatu dari dirimu? Enggak juga. Temanmu punya mobil baru gitu kan. Kita iri. Apa gunanya? Terus kita beli mobil, wah mobil yang lebih bagus. Terus kita merasa kita lebih baik. Itu perasaan yang sia-sia. Apalagi kalau kita iri sama seseorang, kita lihat, dia punya handphone yang lebih bagus. Terus handphone yang lebih bagus itu dikasih ke kamu. Apa kamu gak lebih iri? Loh, dia yang punya handphone lebih bagus aja dikasih ke aku. Berarti perasaan iri itu ada sesuatu yang paling sia-sia yang kita miliki.
Percuma iri sama orang lain. Itu tidak membuat kita menjadi lebih baik, tidak membuat orang itu menjadi lebih buruk. Dan perasaan ini itu selalu membuat kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kalau kita itu lihat orang lain diberkati, ikutlah bahagia. Kenapa? Ketika kita bahagia lihat orang lain diberkati, berarti kita itu percaya bahwa kalau Tuhan bisa berkatin dia, berarti Tuhan juga bisa berkatin aku. Amin. Tapi kalau kita iri, kita itu cuma bisa bilang gini loh, Tuhan kok cuma berkatin dia sih? Tanpa nggak sadar, kita itu mempercaya bahwa Tuhan cuma memberkatin dia dan gak bisa memberkatin aku. Itu loh iri itu. Makanya rugi banget. Lebih baik Tuhan bilang, kalau orang yang sedih, menangislah dengan orang yang sedih, berbahagialah dengan orang yang berbahagia. Karena itu juga menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita iri, kita itu sedang gak beriman sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan gak bisa memberkati aku dan cuma memberkati orang lain. Tapi kalau kita ikut berbahagia dengan orang yang diberkati, kita berkata pada Tuhan lewat sikap hati kita bahwa Tuhan aku percaya kalau Tuhan bisa berkati dia, Tuhan juga bisa berkati aku. Amin. Jadi jangan sama kayak orang banyak ini. Ngapain orang banyak itu iri ketika Yesus itu mau numpang kepada Sakeus. Padahal logikanya adalah Yesus kalau numpang ke Sakeus, orang berdosa pun akan bertobat. Nah kalau Sakeus bertobat kan enak, gak ditagih lebih banyak, kan harusnya logikanya gitu ya. Tapi kalau orang iri itu memang logikanya agak miring. Makanya hatinya itu harus lurus. Amin. Di hadapan Tuhan kita mau punya hati yang benar. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalian yang pintar matematika, ngerti enggak ayat ini? Coba saya ulangi ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku, oke, anggap aja ini saya punya kekayaan 10M. Ya kan, orang kaya mungkin pasti lebih dari 10M lah ya. Anggap aja 10M. Aku punya kekayaan 10M. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia hilang berapa nih? 5M ya kan? 5M, sisa 5M, betul kan? Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah dari yang 5M ini, dia kembalikan ke orang yang dia peras itu 4 kali lipat. Ya sebenarnya kalau dipakai hitung-hitungan ya lebih menarik lagi. Kalau kita harusnya 100 tadi bilang ya kan, dia nariknya 500, berarti dia ambil berapa kelebihannya? 400. Dia harus kembalikan berapa? 1,6. Orang ini sebenarnya seorang pengelola yang sangat luar biasa loh. Orang ini tuh bisa mengembangkan sesuatu di tangannya dengan luar biasa. Orang ini bukan orang yang ketika dia punya lebih dia foya-foya habis. Dia bukan orang kayak gitu. Buktinya dia bisa bilang kalau ada sesuatu yang kuperas, which is pasti ada. Akan ku kembalikan 4 kali lipat. Lah gimana caranya dia kembalikan 4 kali lipat? Kalau dia tadi ambilnya harusnya 100, dia ambil 500, 400 kan kelebihannya yang dia itu ambil untuk dirinya sendiri. Gimana caranya dia kembalikan 1,6? Uang dari mana coba ayo? Karena orang ini adalah orang yang sangat baik di dalam mengelola keuangan. Sehingga dia itu bisa bilang, uang yang ada padaku itu sudah tak lipat gandakan. Sampai hari ini kalau aku harus mengembalikan, aku bisa kembalikan 4 kali lipat. Saya percaya orang ini sudah berlipat-lipat uangnya ketika dia itu pegang sesuatu di tangannya. Orang muda, bagaimana kalian handle money, itu menentukan masa depan kalian. Ya, jadi seperti tadi di Lukas pasal yang ketiga, pertobatan kita itu juga dilihat dari bagaimana perubahan kita terhadap bagaimana kita itu dealing dengan uang yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Orang-orang muda, kalian perlu belajar untuk bisa mengelola kepercayaan berupa uang, berupa barang, kepemilikan yang Tuhan berikan dalam hidupmu dengan sangat baik. Jangan jadi orang yang jangan jadi orang bodoh kata Amsal,
yang apapun yang dia punya selalu dihabiskan. Itu akan membuat kalian itu gak punya masa depan. Hari ini Sakeus, saya salah satu yang saya kagumi ketika saya baca ayat ini. Wih, luar biasa, orang ini apa gak takut miskin ya? Coba kalian cari deh di seluruh Alkitab, mana ada orang yang berani seperti Sakeus, berani bilang setengah dari punya aku berikan kepada orang miskin. Dan gak cuma itu, kalau sampai ada yang aku perasa kembalikan 4 kali lipat, saya rasa cuma orang ini aja nih yang berani kayak gini. Orang ini kayak gini karena dia tahu, dia bisa pegang 1 jadi 10. Dia bisa pegang 1 jadi 100, itu bisa. Nah, dimulai apa? Dari kecil pasti dia adalah orang yang ulet. Dia orang yang gak gampang-gampang dapat uang dari mama. 1 juta tahu-tahu habis dalam beberapa hari. Buat apa? Gak tahu. Ya, jangan jadi orang kayak gitu. Orang muda, kalian perlu tahu. Kalian terima berapa dari orang tua gitu ya. Atau kalian sudah kerja, kalian terima gaji berapa. Harus tahu itu uang keluar dari kemana aja. Dan gak cuma itu, bagaimana cara kelola uang itu sehingga uang itu akhirnya juga berlipat gitu ya. Tentunya dengan cara yang benar. Berlipat, ditabung, dipakai untuk pembangunan kerajaan surga. Untuk memberi kepada orang lain. Sesuatu yang berguna, gak cuma sekedar ya udah diterima, habis begitu saja. Dan bahkan kalau ditanya buat apa, gak tahu. Belajar dari Sakeus. Kalau kita dari muda kayak gitu, kita gak akan pernah jadi kayak Sakeus, orang yang bisa bahkan berani ngomong sama Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku aku akan berikan. Pertobatan kita itu juga ditentukan dari bagaimana kita itu handle money, bagaimana kita itu memperlakukan kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ke depan kalian akan diberkati kalau kalian punya karakter yang ulet, karakter yang tidak gampang menyerah dan tahu bagaimana mengelola uang dengan baik. Sehingga suatu hari nanti kalian bisa berkata bahwa aku bisa berikan ini untuk bangun gereja di sini. Aku bisa berikan ini untuk buat AOG masuk ke kampus-kampus. Aku bisa buat ini untuk bikin acara ini buat gereja. Kenapa kalian bisa seperti itu? Karena dari awal, dari muda, kalian bisa mengelola dengan baik. Dan Sakeus ini responnya luar biasa. Bahkan itu membuat Yesus berkata ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Keselamatan kita, pertobatan kita itu dilihat dari perubahan hidup kita. Kalau kita dari orang yang gak percaya Tuhan atau gak sungguh-sungguh sama Tuhan dengan sungguh-sungguh sama Tuhan dan kita itu orang yang sama, berarti pertobatanmu dipertanyakan. Sekarang pikirkan, aku dulu orangnya kayak apa ya? Hari ini aku sudah berubah belum? Nah, kalau hari ini kalian itu ada di gereja, ya ibadah itu kekuatannya adalah perubahan hidup. Kalau kita ini ke gereja dengan firman dan gak berubah, berarti ada yang salah dengan hidup kalian. Karena firman Tuhan itu dikatakan itu seperti cermin. Nah, kalau kita itu bercermin, kita akan tahu apa yang kita perlu perbaiki. Nah, kalau kita itu bercermin, tahu apa yang kita perlu perbaiki, tapi kita gak memperbaiki, itu namanya kita menipu diri sendiri, itu kata Yakobus. Kalian bisa baca, Yakobus berkata demikian. Nah, hari ini saya mau tanya kepada setiap kalian. Pertobatanmu sebelum kau sungguh-sungguh sama Tuhan dengan hari ini kau ada di gereja. Perubahan karakter apa yang sudah muncul dalam kehidupanmu. Karena Tuhan itu mencari buah pertobatan. Sakeus ketika dia menerima Yesus, dia menerima dengan sukacita. Tapi sukacita ikut Tuhan tok itu gak cukup. Kalau kita itu sungguh-sungguh sukacita ikut Tuhan, itu harus ditunjukkan lewat pertobatan, lewat perubahan yang radikal dalam kehidupanmu. Coba pikirkan masing-masing, kira-kira aku ini benar-benar sudah berubah belum ya? Kalau belum, apa yang aku ini mau atau aku mau berubah di area apa? Dan hari ini putuskan, sama seperti Sakeus ketika dia ketemu Yesus, dia langsung putuskan saat itu juga. Tuhan, aku ini gak cuma sekedar mau ketemu Yesus dan happy-happy.
Tapi aku ini mau membayar kesalahanku di masa lalu. Kalau aku dulu orangnya itu suka memeras, hari ini aku bukan cuma berhenti memeras, tapi aku kembalikan yang aku peras. Dan gak cuma kembalikan, dia kembalikan 4 kali lipat. Kalau kalian dulu jadi orang yang gak baik, yang jahat, hari ini jadilah orang yang gak cuma berhenti berbuat jahat, tapi jadilah orang yang super baik. Pertobatan kita tuh harus demikian rupa. Firman Tuhan berkata orang yang mencuri bukan hanya gak mencuri lagi, tapi kamu bekerjalah supaya kamu bisa menjadi orang yang berbagi. Itu ada ayatnya di Efesus. Orang-orang muda, kita harus jadi orang yang mengalami perubahan yang radikal. Supaya orang itu bisa lihat pertobatanmu itulah yang membuat orang tuamu bisa kenal Tuhan. Pertobatanmu, perubahanmu yang radikal itulah yang membuat teman-temanmu melihat bahwa, hah, masa sih orang kayak gini bisa? Kok bisa ya dia bertobat seperti itu? Gitu ya. Buat orang lain itu melihat Yesus lewat pertobatanmu. Pertobatan itu kata yang sepertinya hanya konsep, tapi pertobatan itu sesuatu yang bisa dilihat, bisa diakui oleh orang lain. Kenapa? Karena perubahan yang sangat nyata dalam kehidupanmu. Belajar dari Sakeus, pulang di tempat ini kalian bisa baca lagi ayat-ayat ini. Renungkan baik-baik, orang ini orang yang luar biasa. Saya pribadi, Tuhan aku mau jadi kayak Sakeus, orang yang enggak dibatasi dengan keterbatasan. Kalau aku mau, aku akan dapatkan. Apalagi itu tentang Tuhan. Kalau cari Tuhan, aku gak mau dihalangi oleh apapun. Apapun bentuk penghalangnya, I will overcome. Aku akan mengatasinya, aku akan melampauinya. Dan aku juga mau jadi seorang pengelola yang baik ya Tuhan. Sehingga suatu hari atau dalam kehidupan ini, saya mau menjadi orang yang memberi untuk kerajaan Tuhan. Aku bisa memberi, kenapa? Karena aku adalah pengelola yang baik. Tapi kalau kita nggak jadi pengelola yang baik, kita nggak mungkin bisa memberi. Kenapa? Bahkan kita tuh selalu kurang untuk diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir memberi? Tapi kalau kita bisa mencukupkan diri, kita bisa mengelola, bahkan kita itu bisa menjadi pembangun kerajaan Allah. Katakan amin. Ini, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Malam hari ini atau sore hari ini, komitmen apa yang kalian mau ambil di hadapan Tuhan? Perubahan apa yang kalian mau lakukan? Seperti Sakeus berkata, Tuhan hari ini gitu ya, aku mau berikan separuh dari semua milikku kepada orang miskin. Itu adalah bentuk ekspresi pertobatannya karena dia sadar bahwa selama ini dia itu orangnya kikir. Dia itu sadar bahwa selama ini aku ini orangnya pelit, gak pernah memberi, gak pernah berbagi. Makanya pertobatannya itu langsung diekspresikan, dikatakan aku hari ini aku mau berikan separuh dari milikku kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku peras, Tuhan dia gak sekedar berkata Tuhan ampuni aku and that's it. Ya kadang-kadang kan kita orang Kristen bisanya minta ampun tapi enggak melakukan restitusi. Restitusi itu adalah mengembalikan apa yang hilang. Kita cuma bisa minta ampun tapi enggak restitusi. Belajar dari Sakeus. Sakeus itu enggak sekedar minta ampun. Bahkan bentuk permintaan ampunnya terhadap dosa di masa lalu itu dilakukan dengan restitusi dan enggak main-main. Dia lakukan restitusi itu 4 kali lipat. Itu adalah pertobatan yang sejati. Dia akan jadi orang yang tidak pernah sama lagi. Ini adalah contoh pertobatan yang radikal yang kita semua perlu belajar. Jadi pertanyaannya, perubahan apa yang kalian mau ambil? Keputusan perubahan apa yang kalian mau ambil malam hari ini? Apa yang kalian berkata, aku gak akan sama lagi di area ini. Aku gak akan jadi orang yang seperti itu lagi. Nah kata itu, jelaskan. Tiap orang punya beda-beda, mungkin itu dalam hal tontonan, dalam hal emosi, dalam hal keuangan, dalam hal sekolah, pekerjaan, hubungan, setiap orang beda-beda. Tapi saya mau setiap orang mengambil keputusan yang radikal malam hari ini. Supaya pertemuanmu dengan Yesus itu gak sia-sia, bukan hanya asiknya rame-rame dan hore-hore dan sukacita. Tapi Tuhan menemukan buah-buah pertobatan yang sejati. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja More Sharon, Jabodetabek.
Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.